Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dengan saya Dewi Wahyuni, CGP Angkatan 6 dari SDN Pangulas Selatan 4, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. Latar belakang dilaksanakannya aksi nyata budaya positif di modul 1.4 ini adalah pada dasarnya murid tidak suka peraturan. Karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman yang cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata yang dilakukan oleh saya diantaranya yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur dari kegiatan aksi nyata budaya positif ini diantaranya yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Lini masa tindakan aksi nyata ini yang pertama, saya menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Yang keempat, berdiskusi, merefleksikan, dan mengevaluasikan keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Tindakan aksi nyata budaya positif ini tak lupa membutuhkan dukungan yang diantaranya dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Kedua, kita juga membutuhkan sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, kita juga membutuhkan dukungan orang tua dalam melakukan kebiasaan budaya positif anak-anak di rumahnya masing-masing. Berikutnya, saya tampilkan penggalan dokumentasi kegiatan diseminasi budaya positif yang saya lakukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman rekan kerja seperjuangan di SDN Pangulas Selatan 4 ini, mari kita berkolaborasi, bekerja sama untuk menciptakan pendidikan di sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Di kegiatan guru penggerak modul 1.4 ini adalah budaya positif. Bagaimana kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita, bagaimana menghindari hal-hal yang kurang kita perbaiki ya, hal-hal diri kita yang dilakukan yang menurut pembelajaran ini kurang baik ya. Baik, itu gambaran yang akan kita paparkan dalam kegiatan diskusi atau kolaborasi pada saat ini. Terima kasih. Role guru ada 5 ya. Yang pertama penghukum, yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat manajer dan pemantau. Tingkatannya adalah yang paling bagus itu manajer, Bu. Bagaimana kita memberikan hukuman itu tidak membuat anak merasa bersalah ya. Kadang seperti yang saya lakukan, saya adalah tipe si penghukum ya. Itu adalah sangat salah ternyata, Bu. Misalnya menghukum anak dengan mengambil sampah.
itu sebetulnya tidak boleh dilakukan, karena dengan menghukum secara otomatis kita sudah mempermalukan anak, ya. Sekarang kita harus sebagai manajer, artinya harus menghindari hukuman. Tetapi ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam kita menjadi sebagai posisi manajer. Yang pertama itu yang disebut segitiga restitusi itu, Bu, yang di video ya. Segitiga restitusi itu bagaimana menangani kasus-kasus anak yang membuat kesalahan. Yang pertama, menstabilkan identitas, ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ketika contoh anak membuat kesalahan kesiangan. Jadi kita lihat dulu, stabilkan identitas anak, bahwa anak itu sedang melakukan kesalahan, tapi kita tidak boleh menunjuk anak itu kamu salah, kamu sudah kesiangan. Tidak boleh seperti itu. Jadi kita stabilkan dulu bahwa semua anak mempunyai kesalahan. Manusia itu wajar membuat kesalahan. Jadi itu yang disebut menstabilkan identitas, ya. Jadi jangan langsung menuduh kamu salah, sudah kesiangan, itu salah. Yang kedua gitu, setelah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Kita harus menggali kepada anak. Kira-kira menurut kamu tindakan kamu yang salahnya di mana sih, gitu ya. Nanti anak akan menjawab, iya Bu, saya salah, saya kesiangan. Iya Bu, saya tadi bangunnya telat. Nah, itu distabilkan biar anak berbicara bahwa apa yang telah mereka lakukan kesalahannya. Kita tidak boleh langsung kamu salah, kesiangan gitu ya. Saya biasanya seperti itu, hukum gitu ya. Mari sekarang kita hindari hukuman itu. Setelah anak berbicara tentang kesalahannya, kita ajak ngobrol. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu, bagaimana cara menanyakan keyakinannya bahwa apa yang akan dia lakukan ke depannya. Ya, biar anak merasa, oh iya, ke depannya kita tidak boleh mengulangi kesalahan itu. Ya, menanyakan keyakinan bagaimana, besok kamu harusnya bagaimana. Kalau dari pengalaman sekarang, nanti anak akan menjawab, oh iya Bu, besok saya tidak akan kesiangan lagi. Oh iya Bu, besok saya bangunnya akan lebih pagi. Besok saya tidurnya tidak akan terlalu malam atau akan menyetel alarm. Nah, tindakan ketiga restitusi itu otomatis membuat anak itu menjadi lebih percaya diri, tidak dihukum itu tidak menjadi rendah diri gitu ya. Itu adalah tindakan-tindakan yang harus kita hindari, karena pengalaman saya adalah tipe si penghukum ya. Apa-apa suka dihukum gitu. Marilah kita hindari. Ada lagi tipe merasa berbuat salah. Misalnya membuat salah itu begini Bu. Kamu sudah bikin malu ibu aja. Ibu itu wali kelas kamu gitu ya. Kamu sudah membuat kesalahan. Ibu malu sama teman-teman ibu. Dikira ibu tidak mendidik kamu. Atau malu sama kepala sekolah. Dikira ibu tidak bisa memperbaiki kesalahan kamu. Itu tipe posisi kontrol membuat merasa salah. Jadi anak merasa bersalah gitu ya. Itu psikologis anak itu akan terganggu gitu ya. Secara tidak sadar kita itu kebanyakan di posisi si penghukum dan pembuat merasa bersalah. Bagaimana tipe sebagai teman ya. Kadang seperti teman begini. Ayo udah, kesiangan masuk. Nah gitu ya. Tapi ada kekurangan, anak tidak dihukum, ada kekurangannya di posisi kontrol sebagai teman itu, anak akan songong gitu ya terhadap gurunya nih. Guru-guru muda, perhatikan jangan terlalu banyak memposisikan anak sebagai teman, karena sebagai teman itu akan mengakibatkan 2 hal, positif dan negatif. Positifnya anak tidak terganggu psikologisnya, yang merasa dijadikan teman. Yang negatifnya adalah anak akan terlalu berani kepada gurunya dan akan mengulangi kesalahannya lagi. Kemarin juga nggak ngerjain PR teh sama bu guru, nggak diapa-apakan gitu ya. Jadi tidak diharapkan, tidak posisi menjadi teman itu juga tidak diharapkan di kegiatan posisi kontrol ini. Tadi yang saya jelaskan adalah posisi manajer, bagaimana tidak menghukum anak, bersosialisasi dengan anak gitu ya. Gitu. Ada hal yang paling penting juga Bu, ternyata hukuman dan pujian itu
membuat anak menjadi psikologisnya terganggu. Seperti gini ya, memang nggak boleh. Ibu aja berdua ya. Seperti pujian itu juga akan mengganggu psikologis anak, karena dengan pujian, penghargaan itu anak menjadi tidak dapat mengembangkan sendirinya. Yang paling ditakutkan itu adalah menjadi iri teman-temannya. Teman-temannya akan merasa iri ketika temannya dipuji di depan kelas, itu akan mengakibatkan pembulian. Nah, itu pengalaman pribadi juga ya, bahwa anak Bu Dewi itu di kelasnya itu menjadi pilihan guru-gurunya untuk lebih berprestasi aja. Ternyata pujian atau penghargaan yang diberikan guru itu mendapat psikologis yang gak bagus buat teman-temannya. Anak teman-temannya menjadi iri ya gitu ya, menjadi benci. Karena apa? Tidak seharusnya pujian berlebihan ya. Seperti perankingan sekarang kita tidak ada, karena perankingan juga pujian yang berlebihan atau penghargaan tidak akan berjalan baik ketika dilakukan kepada peserta didik itu. Begitu penjelasan awal, mari kita diskusikan apa yang telah Bu Dewi paparkan. Gitu, mangga yang lainnya. Terima kasih kepada teman-teman, mudah-mudahan diskusi, kolaborasi, kerjasama dalam hal kebaikan ini bisa menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang ramah anak ya, sekolah yang well-being. Ketika anak datang ke sekolah itu bisa menyenangkan ya, bisa belajar dengan maksimal, belajar dengan senang tanpa ada tekanan yang dilakukan oleh gurunya. Tadi sudah dijelaskan bahwa posisi kontrol seorang guru itu secara tidak sadar bahwa kita itu adalah tipe penghukum, tipe pembuat merasa bersalah. Hal tersebut meskipun hukumannya berbentuk mengambil sampah agar lingkungannya bersih, tetapi itu kurang betul untuk diterapkan kepada peserta didik kita, karena psikologisnya akan panjang gitu ya, anak merasa dipermalukan dan yang lain-lain. Mari kita sama-sama menangani kasus anak ini dengan segitiga restitusi itu. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru-guru yang mempunyai posisi kontrol sebagai manajer. Terima kasih kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan aksi nyata budaya positif modul 1.4 ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya khususnya, bermanfaat bagi teman-teman saya, bermanfaat bagi sekolah saya, dan pada umumnya bagi semua rekan-rekan di Guru Penggerak Angkatan 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.